Kamu masih punya perasaan ya? Kalau hal kecil seperti ini saja tidak bisa kamu lihat. Aku hanya seorang gadis kecil yang tidak mengerti. Sekarang kamu bertingkah seperti seorang gadis kecil. Kamu memujiku, Ja? Aku sudah tua. Wanita tua itu curiga dan takut, tahu? Apalagi yang sudah bercerai. Terutama yang sudah bercerai dan ingin rujuk lagi. Xiao Zihui sudah mengaku. Kenapa kamu membuat musuh imajiner untuk dirimu sendiri? Bagaimana aku tahu dia mengaku kalau tidak mencoba? Walaupun dia mengaku, apakah kamu mengaku? Masalahnya Ada Padmo. Yan Ruoyo, aku beritahu kamu. Kecurigaan dan kecemburuanku adalah keberuntunganmu. Mulai sekarang tidak ada masalah lagi. Apa maksudnya? Kamu masuk dan menuduhku, apa maksudnya? Apakah kamu ingin aku minta maaf padanya? Ini kantorku, kamu adalah bawahanku. Kamu harus menghormatiku. Kamu gila ya? Ya, aku dibuat gila olehmu. Aku di kantor ini. Terakhir, aku akan mengatakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Rujuk lagi? Lupakan saja, kamu bebas. 3 barang itu tidak aku mau. Kalau begitu, jangan ambil. Biarkan saja di sana. Lagi pula aku tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Kamu yang bilang. Ya, aku yang bilang. Kill ya. Kembali dan ambil kuncimu. Ada waktu siang ini? Makan di Milan Western. Bagaimana? Aku mau ke Jalan Zhejiang. Su Qianya? Ya, Dia sangat penting sekarang ya? Bagaimana kalau aku bersikeras? Mineral V sudah mengizinkan. Ganti TV saja tidak cukup dermawan. Lebih baik kamu ganti rumah ini. Cepat ganti. Tidak bilang mau ganti, cuma mau pinjamkan headphone. Setiap hari tidak tahan, harus ada solusi. Solusi? Solusinya adalah membawa TV rusak ini ke sini. Aku tidak mengerti. Beberapa hari lalu masih bermusuhan dengan gadis Sichuan ini. Sekarang malah mulai mengeluarkan uang dan memberi barang pada orang lain. Ibu, mari kita jujur. Jia Xiao Duo ini memang benar-benar bodoh. Tapi dia nggak jahat kok. Aku nggak bilang dia jahat. Iya kan? Lagi pula kita sekarang harus kerja sama bisnis. Kerja sama bisnis, terus kamu mau kasih TV? Kenapa balik lagi ke TV? Aku beliin yang baru, gimana? Apa? Kamu yang beli? Aku. Xiao Zong. Su Tian. Tante Xiao, jangan ribut, aku dengar semua.
Nanti aku temenin Xiaozong beli TV. Nggak beli. Siapa yang bayar? Aku yang bayar, satu barang buat 2 orang, lumayan kan? Kamu sama Jia Xiao Duo dapat untung, bagus kan? Beneran balik kamu. Masa bohong? Kamu beneran gak jemput aku? Aku mau jemput pakai apa? Lihat sendiri mobilnya di mana. Nanti kita ambil bareng. Mobil jelek terus diperbaiki mulu. Bukan mobil jelek. Jia Xiao 2 udah urus asuransi, semuanya ditanggung. Masih maksa aku buat ngecat, susah nolak. Nanti jangan bikin kesel lagi ya, cewek itu. Kalau dia nggak ganggu, aku nggak ganggu. Biasanya dia yang mulai bikin kesel. Tolong ambilin air buat aku. Aku mau sikat gigi sama cuci muka. Muka kamu kenapa? Baru lihat? Tolong ambilin air dulu. Tante. Kamu nggak duduk-duduk ngapain jalan-jalan? Semakin jalan semakin bengkak. Aku nggak jalan, aku gelisah. Gelisah apa? Anak aku hilang. Telepon aja, dia juga nunggu telepon kamu. Aku nggak mau telepon, satu pun nggak. Aku dorong kamu ke restoran, mau? Kenapa kalian balik? Printer di restoran rusak, aku ambil yang di rumah. Kamu udah telepon dia? Dia udah sampai Shanghai. Ada hal lain nggak? Hal lain apa? Kamu tenang nggak aja? Kenapa nggak tenang? Nggak tenang juga nggak ada gunanya. Kak Li, aku pindahin ke mobil, cepat ya. Aku ke restoran dulu. Share, nanti jemput aku lagi ya. Aku mau keluar buat refreshing. Oak. Baik, nanti aku jemput kamu. Cermin mana? Kotak P3K juga sudah dibawa ke rumah sakit. Dari Zhao Zihui. Sudah ketemu dia. Iya, semalam kita bersama. Berkelahi karena dia. Iya, Jadi semalam benar-benar bersama. Daftar sama Li Jie. belum. Nah itu dia, makanya buru-buru pulang. Rupanya mau bersama. Kamu gila ya? Kamu nggak gila, aku juga nggak gila. Gila. Tanya, semalam berkelahi sama siapa? Bosnya Zhao Zihui, Yan Ruoyo. Gimana nasib Zihui di kantor nanti? Sebenarnya dia sudah susah. Kamu sampai begini, bosnya nggak cacat ya? Aku kasih tahu ya. Nanti urusan restoran. Sebaiknya jangan banyak tanya ke Zhao Zihui. Baik besar atau kecil, kita yang urus sendiri. Sebelumnya kan kamu yang selalu mau ajak dia. Orang pintar Juguliang, itu kata kamu. Ada perubahan. Seperti apa nggak perlu kamu tahu.
Boleh aku tebak berani? Kamu suka Zhao Zihui, jatuh cinta. Pergi. Salah. Berarti Zhao Zihui yang suka kamu, jatuh cinta. Pokoknya ada cinta di antara kalian, nggak mungkin nggak. Kita teman sekelas 2 tahun, banyak hal yang kita alami. Kamu nggak pernah berkelahi buat aku. Aku minta maaf, aku temani kamu beli TV. Mengaku. Aku mengaku aku nggak pernah berkelahi buat kamu. Itu karena aku nggak bisa berkelahi. Aku sampai begini. Tapi yang namanya Yan Ruoyo itu, dia nggak apa-apa. Benar. Sangat memalukan. Itu lebih membuktikan kamu nggak anggap aku teman. Udah, aku nggak mau banyak omong. Cepat ambil mobil, bawa aku ke toko. Sewa rumah harus kita bicarakan sendiri. Bu, aku pergi sama Sutian. Mau ngapain? Beli TV, Sutian yang beli. Beneran mau beli? Tante Xiao, kami pergi dulu. Kayak baru. Lebih baru dari sebelum Jia Xiao 2 nabrak. Udah. Ayo, kunci mobilnya kasih aku yang nyetir. Pelan-pelan ya. Tenang aja. Kamu tahu Jia Xiao 2 ini? Memang mulutnya tajam, tapi dia cukup teratur dalam melakukan sesuatu. Aku semalam tidur di jalanan. Aku nggak nanya, kamu tidur dimanapun aku nggak nanya. Beneran? Aku tidur di jalanan. KTP-ku diambil sama ibuku. Kenapa? Gak boleh balik ke Shanghai. Aku sebenarnya punya kartu 22 juta. Mau investasi di restoran, tapi nggak dikasih. Anak orang kaya emang enak ya. Enak apanya? Sekarang jadi gelap. Aku bilang ini cuma mau ngobrol sama kamu soal saham. Sekarang nggak punya KTP. Kantor dagang mungkin nggak mau ngakuin aku sebagai pemegang saham. Bagaimana kalau 30%-ku atas namamu? Tian, kamu nggak perlu merasa terlalu berutang sama aku. Cuma nggak pernah bantu aku berantem, malah kasih saham. Aku nggak merasa aku terlalu berutang sama kamu. Kalau bagi uang tetap sesuai kontrak. Terserah deh. Pokoknya sesuai rencana Zhao Zihui. Dalam 3 tahun kita cuma bisa makan minum. Sebenarnya nggak bisa dapat uang sepeser pun. Kamu juga yang jadi direktur. Apa? Aku sekarang gelap, nggak bisa jadi direktur. Direktur nggak perlu tanggung jawab apa-apa kan? Pemegang saham besar, direktur, perusahaan semuanya milikmu. Keren banget. Kemarin ada cewek datang. Syaratnya udah kita bicarakan. Ini bayar setengah tahun terlalu banyak kan? Terlalu banyak. Kalau gitu kalian bilang berapa? Sewa sebulan bayar sebulan lah, soalnya setelah toko selesai dihias. Kita juga nggak bisa kabur. Ya, Tidak menyewa lagi. kenapa? Beberapa hari ini, aku tinggal di sini cukup nyaman. Mau tinggal lebih lama. Aku bilang, kenapa kamu seperti ini? Kalian gila ya, menyewa toko. 3-4 orang hari ini datang bilang satu kalimat, besok datang tawar harga lagi. Siapa yang memutuskan? Aku bisa putuskan. Aku pemegang saham utama. Direktur utama. Aku tidak dengar musik. Kamu. Pukul dia sekali. Kalian berdua tunggu di luar sebentar. Zihui. Aku bicara dengannya. Apa? Syarat sewa 13 toko di sekitar, belum tentu akurat. Kalau perlu bisa lebih detail.
Benar atau tidak? Kamu lihat dulu. Aku ke dalam lihat-lihat. Kamu yang panggil dia datang. Tidak. Aku ingat, tadi sepertinya ada yang bilang. Kedepannya urusan restoran sebisa mungkin jangan tanya dia, kita yang urus sendiri. Bukan dia yang mau datang, aku juga tidak bisa apa-apa. Kamu dan dia ada masalah. Aku dan dia tidak ada masalah. Kalau begitu aku tidak mengerti, dia begitu semangat datang ke sini buat apa? Aku mana tahu. Masuklah. Sudah selesai. Dia membereskan barang, toko sudah milik kita. Besok sore sebelum jam 5, transfer uang muka 6.000 dulu. Besok tanda tangan kontrak sewa tahunan. Bayar sewa 3 bulan sekali, masa sewa 2 tahun. Sekarang langsung pergi. Belajar dari si gadis kecil, urusannya cepat. Sutian masuk. Ini dapur belakang, ada air, listrik, gas. Malam ini kamu tinggal di sini dulu. Tinggal sampai sebelum renovasi dan masuk peralatan. Tempat tidurnya sudah ada. Ini selimut baru. Sebentar lagi buka, bawa ke belakang jemur. Malam hari baru ambil kembali dan pasang. Aku segera pergi, sore ini ada rapat di kantor. Kalau pulang kerja lebih awal, aku akan ke supermarket lagi. Beli barang-barang lain. Kalau begitu aku pergi dulu. Diam saja ngapain, jemur selimut. Mulai hari ini, aku yang jaga toko. Mau aku temani? Nggak perlu. Iya juga. Lagian Sao Zihui pasti mampir setelah pulang kerja. Xiao Song, aku kasih tahu ya. Jangan lagi bercanda seperti itu. Apalagi di depan Zhao Zihui. Akhirnya punya toko, bisa mulai beraksi. Siapin makanan dan minuman, nanti malam kita rayakan. Oh, tunggu, kita nggak beli TV ya? Beli. Sekalian kita jemput Jia Xiao Duo. Mau jemput si Hui juga? Kalau dia mau datang, dia pasti datang sendiri. Zhao Zihui mana? Aku tanya kamu, Yan Ruoyo. Sekretaris kamu, kok tanya aku? Rapat lagi, dia nggak ikut. Dokumennya ada di komputernya, gimana aku bilang? Ya cetak aja, selesai. 4 kepala departemen plus aku nunggu 1 sekretaris. Kita juga nggak mau nunggu, komputernya ada password, gimana mau cetak? Rapat ini masih lanjut nggak? Bubaraya. Tunggu. Aku yang cetak. Passwordnya mungkin tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya? Coba tanggal lahir kamu. Kalau dalam setengah jam dia nggak datang, gaji bulan ini dipotong. Kamu yang kasih izin. Aku nggak kasih izin dia telat.
Halo, kantor direktur. Datang ke kantor aku dulu. Oke, Yan Zong, aku segera ke sana. Yan Zong, Duduk dulu, tarik napas. Elve Zong sudah keluar. Rapat jam 3 sudah selesai. Dokumen untuk rapat aku yang cetakin. terima kasih. Ini ada 10.000, kamu simpan dulu. Buat apa? Gaji kamu bulan ini dipotong. Kenapa dipotong? Sekarang kamu orangnya Elve Zong. Tanya dia aja. Aku nggak mau uang kamu. Oak. Kamu masih ingat utangmu padaku sebelumnya, kan? Utang itu tidak perlu dibayar, anggap saja sebagai tambahan gajimu. Aku harus membayarnya. Ada-ada saja. Kenapa harus dibedakan begitu? Terlambat memang kesalahanku, jadi potong gaji itu wajar. Kalau kamu bekerja di bawahnya, gajimu pasti akan habis dipotong. Pergi ke kantor pusat di Paris, jangan harap. Tidak akan, dimanapun aku akan bekerja dengan baik. Hari ini cuma kebetulan. Dia bisa mencari-cari kesalahanmu setiap saat, kamu yakin bisa bekerja dengan baik? Itu karena dia belum mengenalku. Hubungan kalian berdua sebelumnya mungkin sedikit memengaruhiku. Sekarang aku sama sekali tidak tertarik. Kamu bilang begitu karena Sutian? Ya, Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu bilang Xiao Tian itu anak yang jujur. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti ini? Bagaimana dengan Xiao Li? Kalau kita muda dulu, menghadapi hal seperti ini, tidak berani membayangkannya. Menurutku, kabur dari pernikahan itu sepertinya hanya ada di sinetron. Sudahlah, kamu terus saja ngomong, tidak ada habisnya. Kamu sangat menyebalkan. Kamu harus berpikir terbuka. Seberapa terbuka aku harus berpikir? Sebenarnya ini juga hal yang baik. Anakmu di Shanghai punya wanita lain, tidak masalah. Lagi pula Xiao Li juga seperti anak sendiri. Kita semua keluarga. Hanya saja nanti saat anakmu membawa istrinya pulang. Kamu suruh Xiao Li memanggilnya adik ipar. Sepertinya agak kenggang. Bukan? Dari mana kamu dengar semua ini? Semua orang tahu. Tahu kalau Sutian di Shanghai punya wanita lain. Ya, siapa yang memberitahumu? Aku dengar dari Lawang. Lihat, kan, tidak ada kejadian seperti itu. Sudah kubilang, orang-orang ini sangat menyebalkan. Membicarakan hal yang tidak ada. Hal ini memang benar-benar terjadi. Lihat, kan, lihat. Aku menganggapmu seperti saudara, makanya aku datang. Aku minta tolong padamu untuk mengurus sesuatu. Hal ini sama sekali tidak boleh kamu bertahan. Sekarang semua orang di restoran mendengarkannya. Bagaimana bisa? Restoran itu milikmu. Mendengarkannya juga tidak salah, restoran itu juga miliknya. Tolong pesankan tiket kereta cepat ke Shanghai untukku. Aku hanya bisa pesan di kamu. Kalau pesan dari restoran, mereka pasti tahu. Lagi pula, dalam kondisi seperti ini, aku tidak bisa kemana-mana. Apalagi, 11R itu selalu ikut aku kemana-mana. Begini aja, kamu pesan tiketnya dulu. Nanti kamu siapkan mobil. Jemput aku dari rumah, antar aku ke stasiun. Kamu mau ke Shanghai cari anak ya? Aku penasaran, kayak apa sih cewek itu? Bisa bikin anakku tergila-gila. Oh, Ayo. Udah dipasang belum? belum. Mau dipasang di mana ini?
Gimana? Gede banget. Nanti kalau udah IPO, momen ini yang paling sakral. Ayo, Kenapa cuma aku yang nggak dapet? maaf, lupa. Ayo, ayo. Kasih aku, kasih sini. Terima kasih ya. Jorok banget sih kamu. Nggak boleh, nggak boleh. Maksudnya APA? Kalau minum alkohol terus nyetir, bisa masuk penjara. Kalau kamu masuk penjara, kita nggak ada supir. Nggak boleh, jangan minum, jangan minum. Xiao duo. Tapi, mengingat kamu udah kerja keras, aku kasih kamu tambahan tenaga. Gimana? Bertenaga, aku malah jadi pusing. Ayo, kita minum bareng. Zihui belum datang. Gak apa-apa, gak usah nunggu dia. Kenapa nggak nunggu? Kan Kayudayanyi. Setelah belanja di supermarket, dia mau datang. Kan dia belum datang, kita minum dulu aja. Zihui. Zihui. Di mobilku ada kantong. Mau kemana? Aku antar. Jalan Zhejiang. Aku nggak ada maksud lain. Kalau nggak ada maksud lain, ngapain bawa aku ke sini? Aku tahu kamu benci aku. Tidak benci. Saya membuat keputusan yang salah. Tapi saya juga tidak punya pilihan. Saya mencintai Elvekian tapi dia berubah. Menjadi curiga dan tidak masuk akal. Saya tidak menyangka kamu juga berubah secepat ini. Bisa membelikan orang ini. Tisu, mie instan, sosis, tuzuk gigi, lampu meja. Kapan kamu menjadi begitu cerewet? Tidak cerewet. Tidak mampu makan di restoran mewah. Hidup memang seperti ini, hanya saja kamu tidak mengerti.
Beli saya secangkir kopi. Dengan setengah cangkir susu. Gerakan penari ini mencerminkan kegembiraan atas panen yang melimpah. Sutian. Tambakan. Tambahkan sedikit lagi. Saya pertimbangkan untuk tidak menikah lagi. Bagaimana? Kita mulai lagi. Anggap saja semua hal berantakan sebelumnya tidak pernah terjadi. Baiklah, sudah diputuskan. Saya mengerti kamu. Kamu karena saya memutuskan untuk menikah lagi. Baru kenal orang seperti Sutian. Kamu ngapain? Yan Ruoyo. Menjadi asistenmu membawakan susu dan kopi selama 2 tahun. Dari Milan Western Restaurant ke kantormu 8 menit. Macet pagi, hujan badai, tidak pernah tumpah. Tahu kenapa? Celana ini 8.000, kamu tahu. Kamu gila ya. Saat itu kamu bilang putus. Baru saya tahu. Di depanmu, saya hanya asisten yang membawakan kopi dan susu. Datang saat dipanggil, pergi saat diusir. Sebelumnya saya terlalu banyak berpikir. Untungnya, saya tidak terlalu banyak berpikir. Untungnya saya selalu hati-hati dan tahu diri. Dalam perjalanan ke rumah sakit menjenguk nenek, saya membuat rencana untuk diri sendiri. Menggunakan waktu 1 bulan. Menghapus semua hal yang berhubungan denganmu. Saya juga tidak yakin bisa melakukannya. Pikir-pikir di kantor masih harus melihatmu. Aku bingung harus bagaimana. Untungnya ada takdir. Aku bertemu Sutian di rumah sakit. Dia membantuku mempercepat proses menghapusmu. Dia baik. Dia cuma preman kecil. Apa bagusnya dia? Dia memperlakukanku seperti harta karun. Kamu dan Elvekian memperlakukanku seperti alat. Dia butuh bantuanku. Aku butuh bantuan kalian. Preman kecil yang miskin dan tidak punya prestasi. Dia punya hak apa untuk memperlakukanmu seperti harta karun? Aku mau. Zhao Zihui, jangan bicara sembarangan. Kamu tahu aku suka kamu. Aku tidak suka kamu. Kalau begitu, katakan padaku. Apa hubungan kita sebelumnya? Kalau memang harus dihitung. Kamu adalah bosku. Aku menerimamu karena kamu bisa membantuku. Omong kosong. Aku bilang, jangan bicara sembarangan. Lalu kamu mau aku bilang apa? Aku suka kamu. Sekarang mau dengar. Ketika kamu melambaikan tangan dan menyuruhku pergi, aku seperti nyamuk. Mobil, antarkan aku ke jalan Zhejiang, atau aku akan pergi sendiri. Baiklah, aku akan mengantarmu.
benar-benar tidak mengerti. Apa sih yang menarik dari dia? Pelan-pelan, buka pintu mobil. Kamu bisa? Oh. Sedikit ke samping. Baik. Uang muka 6.000 hari ini, itu dari kartuku. Jangan lupa besok pergi ke pendaftaran bisnis dengan Xiao Duo. Saat memasukkan modal, kamu kurangi 6.000. Lihat, dia malah jelas. Aku yang mengatur keuangan. Siapa yang menyuruhmu mengatur? Zhao Zihui benar-benar tidak datang. Tidak datang itu benar. Mobil pelan-pelan ya. Tahu. Aku menunggumu di sini. Kalau dia tidak ada, kamu pulang saja. Dia ada. Dia ada, kamu juga harus pulang. Terima kasih. Sudah larut. Ambil barang. Yan Ruoyo. Masih datang begitu malam. Kalian bertiga makan. Rapat persiapan. Tidak menunggu aku. Sudah menunggu lama. Tidak tahu kamu pergi kemana. Pergi dengan Yan Ruoyo. Sudah berbaikan. Sepertinya aku punya jasa, berkelahi dengannya. Membuat kalian berdua berbaikan. Jadi beli barang untukmu. Tidak perlu. Bicarakan besok saja. Dia menunggumu di luar. Aku tidak menyuruhnya menunggu. Dia melihat aku di dalam. Sudah lama tidak keluar, aku tidak bisa mengalahkannya. Malu melapor polisi, luka lama belum sembuh tambah baru. Sutian. Serius. Jangan ada salah paham. Sudah terlambat. Sudah salah paham.